Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT menyatakan sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Salah satu indikator ketertinggalan itu adalah kurangnya aksesibilitas. Selama hampir 77 tahun Indonesia merdeka, 2 kampung terpencil dan terisolir di Kabupaten Pangkecene dan Kepulauan atau Pangkep ini tak pernah menerima akses jalan yang layak untuk daerah mereka. Sebenarnya, jarak kampung Buung dengan pusat kota Pangkep tidak terlalu jauh, hanya 40 km saja. Tapi, setelah pemberhentian terakhir di Jalan Poros Kota, kami harus melintasi jalur ekstrim membelah Gunung Copo Telue. Jalur gunung yang dibangun oleh pihak tambang marmer ini memang jauh dari kata layak. Hanya beton di sebagian kecil jalan yang masih dipenuhi dengan bebatuan. Melewati jalan berbatu, pengendara motor harus pandai-pandai mencari jalur agar motor tidak tersangkut batu besar yang masih banyak terdapat di jalanan. Di tengah perjalanan ini tidak jarang kita sering terhambat karena medan jalanan yang sangat berbatuan. Jika motor tidak dalam kondisi fit, satu-satunya pilihan tentu meninggalkan kendaraan di tengah hutan. Di beberapa tanjakan, pembonceng harus turun karena medan yang terlalu berbahaya untuk naik kendaraan berdua. Karena kita menemukan satu tikungan yang cukup tajam dan terjal sehingga tidak bisa dilewati oleh motor. Tadi Bapak sudah memarkirkan motornya dan sekarang juga Ibu ikut jalan kaki naik ke atas ya Bu ya. Hari ini tikungannya dengan jalan berbatu dan sangat terjal, tidak bisa dilewati dengan berboncengan. Sebelum ada jalur motor, warga biasa berjalan kaki melintasi hutan untuk menuju Kampung Bung. Tapi resiko bertemu hewan liar membuat mereka memilih jalur motor meski sedikit lebih jauh. Setiap hari Ibu berjalan kaki seperti ini Bu, menempuh jalan dengan... Ya kadang saya kan bermalam nginep di atas Pak, nginep di perumahan. Jadi Ibu sehari-hari mengajar, Ya, berangkat dengan perjalanan yang... ya seperti kita jalani sekarang. Malah kalau hujan itu Mbak, aduh, saya tidak tahu bagaimana perjuangannya. Kalau di sini nih dekat gunung kan sudah kabut. Ya. Ini kita masih berapa jauh lagi Bu? Masih ada 5 kilo kalau di sini Mbak. Oke. Lagi 5 kilo. Kita lanjut ya Bu ya. Setengah perjalanan dengan jalur yang relatif lebar, kami mulai menyusuri hutan. Satu jalur beton kecil dibangun oleh warga untuk sekedar membantu putaran roda motor. Tiap warga menyumbangkan Rp50.000 untuk membuat jalur yang tak sampai 20 meter ini. Setelah itu, perjalanan kami sepenuhnya membelah hutan dengan jurang di Tapia hingga tiba di Kampung Bung. Hidup nyaris terisolir membuat warga Bung dan Baka harus beradaptasi dalam bertahan hidup. Pasar yang jauh membuat mereka hampir sepenuhnya bergantung pada alam di sekeliling mereka. Di hutan, mereka biasa mencari sayur atau aneka lauk untuk makanan sehari-hari. Kali ini, kami mencari bonggol atau tunas pohon aren yang biasa tumbuh liar di hutan sekitar Kampung Bung. Bonggol bisa didapatkan dari pohon aren yang umurnya masih muda.
Pohon harus ditebang seluruhnya, kemudian dibuang lapisan luarnya untuk mendapatkan bonggol aren. Setelah itu, bonggol aren dipotong kecil-kecil agar mudah diolah. Mirip dengan tekstur tunas pisang, bonggol aren direbus terlebih dahulu selama 30 menit. Setelah direbus, bonggol aren kemudian ditumbuk agar lebih empuk dan mudah dimakan. Kelapa parut yang sudah digoreng ditumbuk untuk menambah rasa gurih pada masakan. Kemudian, bonggol dimasak dengan santan dan bumbu lainnya. Tak berapa lama, makanan pun siap. Saya tak menyangka, di tengah keterbatasan lauk pauk ini, menu ini sungguh nikmat rasanya. Kalau di sini tuh bukan bonggol namanya, tapi sayur pongko. Sayur pongko. Iya. Iya, karena yang biasa ditemuin kan kayak bonggol pisang itu udah biasa ya. Nah Iya. ini baru kali ini saya nyobain dan ternyata enak banget. Nah kenapa kalau dengan makanan lain gimana Bu? Maksudnya mungkin tahu tempe kah atau ikan atau gimana tuh? Pasar di sini jauh ya Mbak. Akses jalannya juga kurang bagus. Untuk menuju ke pasar itu ya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam kalau jalan kaki. Dari sini. Kan tidak semua masyarakat bisa menggunakan roda 2, tapi yang bisa itu cuma orang-orang tertentu saja yang bisa. Jadi kami yang perempuan itu biasa kalau ke pasar jalan kaki itu kejauhan kalau. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di Ya, kampung. jadi kita memanfaatkan yang ada saja di alam. Harapannya apa sih Bu terkait dengan kondisi di Kampung Bung nih, daerah tempat tinggal Ibu? Harapannya kami di sini tuh sangat membutuhkan akses jalan yang bagus. Kami harapkan pemerintah supaya kami diperbaiki jalannya ke sini karena akses jalan itu yang utama.